Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah jawaban buat orang percaya. Firman Tuhan adalah kekuatan buat orang percaya. Dan firman Tuhan adalah tuntunan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mari kita buka hati dan kita berdoa, kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Dan kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, Allah yang menjaga, menyertai, memberkati kami, melindungi kami dengan kuasa Tuhan. Dan melihatlah firman Tuhan yang kami dengar, kami baca pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Dan ini yang kami percaya. Lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran-Mu. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Karena itu, hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi pengharapan dan sekaligus menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11. Ini adalah part yang kedua atau lanjutan dari yang kemarin, yaitu dengan tema yang sama, Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita, part yang kedua, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian Alkitab berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini saya simpulkan dengan satu kalimat sederhana. Yesus mengasihi kita. Mengapa Yesus mengasihi kita? Karena kita adalah umat pilihan-Nya. Mengapa Yesus mengasihi kita? Karena kita adalah anak-Nya. Mengapa Yesus mengasihi kita? Karena kita adalah orang-orang yang akan berkumpul bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia, dan akan bersama-sama dengan Dia, memuliakan Dia. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Kalau saudara tetap saya berkata, Pak Pendeta, saya kan udah bilang, Pak Pendeta, saya ini orang jahat, saya ini orang nggak baik, saya orang ini nggak benar. Pasti Tuhan masih mau mengampuni saya. Kemarin saya sudah bahas bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, arti Tuhan yang mau mengampuni kita, ya kan? Dan kalau hari ini saudara bilang, tapi Pak Pendeta, saya ada masalah berat, saya ada pergumulan yang sangat berat, apakah Tuhan masih menolong hidup saya? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini juga saya mau bilang kepada saudara, Yesus mengasihi kita, artinya yang pertama adalah Yesus juga yang akan membela kita. Iya kan? Saudara, Yesus yang mengasihi kita adalah Yesus yang membela kita. Membela apa? Membela hal-hal yang sedang kita hadapi, membela ketidakadilan yang sedang kita hadapi, membela orang-orang yang sedang memfitnah kita, orang-orang yang sedang menjatuhkan kita, orang yang sedang menjelekkan kita. Maka siapa yang membela kita? Tuhanlah yang membela kita. Kita tidak perlu balas mereka dengan perkataan-perkataan yang buruk. Kita tidak perlu sibuk sana-sini untuk mengklarifikasi. Kita percaya bahwa pembelaan kita datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang bela kita, kalau Tuhan yang bela kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada sanggup satu kuasa manapun yang akan melawannya. Karena kalau Tuhan sudah bela kita, artinya Tuhan yang akan mengangkat kita. Dan Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena itu percayalah bahwa hari-hari ini kalau engkau sedang difitnah, dijatuhkan, dijelekan, percayalah pembelaanmu datang dari Tuhan. Jangan kecewa, jangan mundur, jangan sedih hati, jangan tidak sampai beribadah online, jangan sampai tidak datang ke tempat-tempat pertemuan ibadah lewat online. Jangan sampai kita nggak berdoa gitu saudara, tapi tetap percaya bahwa Tuhan membela kita. Yang kedua yang saya pelajari, Yesus mengasihi kita artinya adalah, kalau pertama Dia membela kita, yang kedua artinya Dia menyembuhkan hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini engkau sakit, mungkin sakitmu sudah tahun menahun, ya kan? Engkau berdoa sampai engkau berkata, aduh Pak Pendeta,
Saya stres dengan sakit saya, Pak Pendeta. Kapan saya sembuh, Pak Pendeta? Saya cuma bilang sabar, ya kan? Ada sakit penyakit yang langsung sembuh, ada sakit penyakit yang butuh proses sembuhnya, ya kan? Ada sakit penyakit yang mesti taat minum obatnya, ya kan? Ada sakit penyakit yang memang datangnya secara mujizat. Tapi saudara, apapun jenis sakit penyakit itu hanya nama sebuah sakit penyakit. Tapi ada nama di atas segala nama, namanya Yesus. Yesuslah yang memberikan kesembuhan. Karena itu tetap menaruh harapan dan percaya, karena dia bukan hanya mengasihi kita, tapi dia menyembuhkan kita. Hari ini kalau engkau sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit, lo bilang, Tuhan saya percaya, Tuhan sanggup sembuhkan saya percaya dengan iman bilur Yesus menyembuhkan saya, maka sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua yang saya pelajari, Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan hidup kita. Yang ketiga, yang saya bisa pelajari, Yesus mengasihi kita, artinya Yesus yang melepaskan keterikatan dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang masih terikat akan dosa, terikat akan onani, terikat masturbasi, terikat akan seks bebas, gitu, terikat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan keterikatan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya bilang kalimatnya, Yesus mengasihi kita, tapi Yesus juga yang akan membereskan, Yesus yang akan melepaskan segala keterikatan kita. Keterikatan kita akan kuasa kegelapan, okultisme, percaya dukun-dukun, paranormal, dia akan melepaskannya. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, caranya bagaimana dia melepaskannya? Caranya adalah kita mengaku, kita terikat kita terikat itu, kita melakukan hal itu, dan kita mau melepaskannya, dan berkata, saya mau lepaskan itu, saya nggak mau lagi ikatan itu, dalam nama Yesus, saya tidak mau lagi terlibat hal itu. Maka Tuhan nanti akan menuntun saudara untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengasihi kita, saudara. Dia sungguh sangat mengasihimu. Karena itu, jangan pernah engkau putus asa, karena Tuhan tidak pernah putus asa untuk menyelamatkan hidupmu. Tuhan tidak pernah putus asa untuk melepaskan segala keterikatan-keterikatanmu. Tuhan tidak pernah putus asa untuk membelamu. Tuhan tidak pernah putus asa untuk tidak menyembuhkanmu. Tuhan selalu punya keinginan ingin menyembuhkanmu. Karena itu tetap berjuang, tetap percaya, tetap bertahan dalam keluargamu, dalam pergumulan yang besar, dalam goncangan yang tetap bertahan, tetap percaya, karena Tuhan yang akan membelamu. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, lewat program ini saya menyimpulkan dengan sebuah kalimat, Yesus mengasihi saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, sungguh mengingatkan kembali saudara, Yesus sangat mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan sungguh sangat mengasihi kami. Kami diingatkan bahwa kami tidak boleh menyerah. Kami tidak boleh putus asa. Kami berjuang melawan kedagingan kami. Tetapi Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami menangkan perkara itu. Karena Tuhanlah yang membela kami. Kalau ada orang-orang yang menjatuhkan, menjelekkan kami, Tuhanlah yang membela kami. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan sakit kami. Kalau di antara kami yang putus asa dengan sakit penyakit, Tuhan, bangkitkan iman mereka kembali. Agar mereka percaya bahwa mujizat kesembuhan Tuhan masih ada. Dan Tuhan juga yang melepaskan keterikatan kami. Sehingga akhirnya kami tidak terikat dengan dunia ini, tapi kami terikat dengan Kristus. Karena itu Tuhan bawa makin mengerti tentang rencana-rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.